setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Kembali lagi dengan kami di Renungan Le Spirit SMGM. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Pater Publius SVD dari Maumere. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Renungan kita kali ini mengambil inspirasi dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Mari kita mengawali renungan ini dengan mendengarkan perumpamaan dari Injil Matius ini. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus bersabda, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka ketika tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.' Kata Yesus kepada mereka, 'Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.'" Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengar perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Seorang tuan tanah mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap dengan harapan supaya mereka merawatnya dan pada akhirnya mendatangkan hasil untuk dibagi dengan tuan kebun. Kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada para penggarap. Untuk sementara, mereka menjadi semacam penguasa
yang bertanggung jawab atas kebun anggur itu. Usaha mereka lah yang sekarang menentukan hidup matinya anggur. Apakah anggur berbuah banyak atau tidak? Apakah pada akhirnya tuan kebun mendapat hasil yang menggembirakan atau tidak, tergantung pada usaha mereka. Dan kita tahu akhir dari perumpamaan ini. Kepercayaan sang pemilik kebun anggur ternyata berujung pada kekecewaan. Harapannya akan kegembiraan atas hasil anggur menjadi harapan hampa ketika dia mengetahui sikap para penggarap pada musim panen. Apa yang sebenarnya terjadi dengan para penggarap kebun anggur itu? Mereka ternyata menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan tuan mereka. Menyalahgunakan kesempatan untuk turut berkarya dalam kebun anggur. Mungkin kemabukan hasil anggur yang melimpah membuat mereka buta. Mereka menjadi egois, lupa akan tanggung jawab yang diberikan, dan melupakan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka tidak setia pada perjanjian, melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah, itu ditangkap, dilempari, bahkan dibunuh. Bahkan mereka juga membunuh ahli waris dengan hasrat untuk merampas, untuk memiliki apa yang bukan hak milik mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya apa yang hendak diajarkan atau dikatakan Yesus lewat perumpamaan ini? Boleh jadi saat kita mendengar perumpamaan tadi, kita spontan membayangkan pemilik kebun anggur yang marah, para penggarap yang jahat, atau para hamba dan ahli waris yang dibunuh. Kita membayangkan suatu kisah yang terjadi di masa lampau. Meski yang dimaksudkan Yesus pada waktu itu adalah para pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu memikirkan begitu jauh ke belakang. Mari kita mengarahkan fokus perhatian pada diri dan realitas kehidupan kita. Boleh jadi karakter atau sikap para penggarap tadi ada muncul dalam diri kita, meski dalam takaran yang kecil. Boleh jadi nasib yang diderita para hamba dan juga ahli waris kita alami juga dalam kehidupan konkret kita. Mari kita bercermin diri pada perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur ini. Apakah saya pernah menyia-nyiakan suatu tanggung jawab yang diberikan kepada saya? Apakah saya pernah mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan kepada saya? Atau lebih dramatis lagi, apakah saya pernah merampas hak milik orang lain, meraup keuntungan dengan melakukan kekerasan? Apakah saya pernah memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak benar? Kita tahu dalam sejarah keselamatan, Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi manusia. Kepada kita masing-masing diberikan kebun anggur oleh Tuhan. Kita adalah penggarap, pekerja dalam kebun anggur Tuhan dalam kerajaan Allah. Ini berarti Tuhan mempercayakan Tuhan memberi kepercayaan yang besar kepada kita. Dia mengharapkan agar kita merawat kebun anggur, agar kita menghasilkan buah yang diharapkan. Tuhan percaya pada kemampuan kita. Seharusnya kita juga bisa menggembirakan Tuhan dengan memenuhi tanggung jawab kita, menghasilkan anggur yang cukup
dalam kebun anggur kehidupan kita masing-masing. Tapi kita manusia kadang berlaku seperti para penggarap kebun anggur dalam perumpamaan tadi. Terkadang manusia menunjukkan sikap yang bertolak belakang dengan kebaikan Tuhan. Manusia cenderung melakukan tindakan kejahatan karena ambisi dan hasrat yang tidak teratur. Mereka lupa diri, menjadi tidak setia, kadang menyusahkan orang lain, merampas hak milik orang, bahkan sampai melakukan kekerasan, membunuh, atau mengorbankan orang lain demi memuaskan keinginan duniawinya. Kepada para penggarap kebun anggur dalam perumpamaan tadi, Yesus katakan, kamu akan mendapat konsekuensi karena sikap ketidaktaatan kamu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menyerahkan hasil pada waktunya. Saudara-saudari terkasih, bagi kita yang menganggap diri beriman, kita yang dekat dengan gereja atau dengan altar, yang rajin berdoa, mungkin sampai hampir berdiam di rumah Tuhan, kita yang membaktikan waktu, tenaga, dan harta kekayaan untuk pelayanan gereja, kita umat yang aktif, para pengurus gereja, pelayan pastoral, juga para pemimpin agama yang punya tanggung jawab yang lebih besar. Kita tidak boleh merasa nyaman hanya karena status kita, hanya karena mewakili otoritas gereja untuk melakukan tugas-tugas rohania. Kita harus berhati-hati mawas diri. Kadang muncul godaan yang membuat kita merasa sombong, sikap arogansi rohani, arogansi iman, dan itu bisa membelenggu kita, membuat kita menganggap rendah yang lain, mudah mencap mereka sebagai pendosa atau orang tersesat, melupakan tugas dan tanggung jawab utama kita, atau menyalahgunakan otoritas kita demi mencari keuntungan pribadi. Dari kitalah pertama-tama Tuhan menaruh harapan dan kepercayaan untuk menghasilkan buah-buah yang diharapkan, yang berguna bagi kerajaan Allah, bagi kehidupan bersama. Buah keadilan dan kemanusiaan, keinginan untuk membantu dan membagi, rasa menghargai dan menghormati yang lain, kemauan untuk mewartakan kegembiraan dan kebahagiaan, menghibur yang membutuhkan. Cara kita beriman, kedalaman iman kita hendaknya diungkapkan, ditampakkan melalui buah-buah perbuatan kita untuk membantu orang mencapai keselamatan. Inilah pesan yang hendak disampaikan Yesus kepada kita lewat perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Mari kita berusaha memelihara kebun anggur yang dipercayakan kepada kita masing-masing, sambil berusaha meyakinkan orang lain, rekan-rekan penggarap di kebun anggur kehidupan kita, untuk menerima Putra Allah, ahli waris kerajaan Allah, yang juga akan membawa kita untuk mengambil bagian dalam kebahagiaan dalam kerajaannya. Putra Allah, ahli waris, yang akan mengangkat kita untuk turut menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Semoga. Terima kasih kepada Pater Publius SPD yang telah membawa kita renungan pada hari ini. Sampai jumpa di Renungan Lay Spirit SMGM edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semangat melayani